Innal hamdalillah wa nastaghfiru min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat-nikmatnya yakni nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan yang utama nikmat iman wal Islam. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang muslim yang beriman, yakni sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, tabi'in, dan kita umat sebagai pengikut hingga akhir zaman. Sebagaimana biasa, mari kami akan memberikan maklumat yang pertama. Jumat 4 Oktober 2024 bertepatan dengan 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Waktu Jumat 11.55. Untuk infak Jumat pekan lalu tanggal 27 September 2024 sebesar Rp9.893.000. Kami ulangi, Rp9.893.000. Jazakumullah kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya. Semoga Allah balas dengan keberkahan dan digantikan dengan berlipat ganda. Untuk khotib dan imam kali ini Ustadz Rizky Fauzan LC dengan muazin Saudara Adimas Krishna. Untuk para jamaah dimohon untuk mengisi dan merapatkan saf-saf yang masih kosong demi kehusukan kita, dan dimohon untuk mematikan ponsel demi kehusukan ibadah kita. Lain-lain, untuk para jamaah yang belum mendaftarkan, masih dibuka pendaftaran seleksi umroh untuk tahun 2024. Kepada para jamaah yang ingin mendaftar agar mengikuti persyaratan seleksi umroh, diantaranya mengikuti kajian-kajian yang ada di Masjid Al-Haqqul Mubin ini. Berikutnya kajian tematik yang akan dilaksanakan hari Rabu 9 Oktober ba'da zuhur dengan narasumber Ustadz Mahmudin STHI dengan tema sejarah manasik haji dan umroh. Kepada para pendaftar seleksi umroh dimohon untuk mengikutinya. Dan terakhir, mohon keikhlasannya untuk mengirimkan suratul Fatihah, mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, atau untuk kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Ala hadiniyah wa qulatil sholihah. Al-Fatihah. Demikian maklumat kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma salatil qaimati sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita selalu sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang begitu besar yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, Allah Subhanahu wa taala masih lembutkan hati kita.
Allah Subhanahu wa taala masih ringankan langkah kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Kita berdoa semoga setiap langkah kita ke majelis ini menghapuskan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita menuju majelis ini meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selesai dari pelaksanaan sholat Jumat ini ada perubahan yang nampak dalam diri kita, yaitu semakin meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, sampai hari ini pasti sudah banyak ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, baik yang mahdoh yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang gairu mahdoh yang berhubungan dengan sesama manusia, baik ibadah salat, puasa, zakat, bersedekah, ibadah haji dan umroh, berbakti kepada kedua orang tua, berbaik kepada orang lain. Kalau seandainya hari ini kita berusia 30 tahun saja dan kita akil balik umur 16 tahun, maka sudah lebih dari 25.000 kali kita melaksanakan sholat wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau umur kita 40 tahun, maka sudah lebih dari 43.000 kali kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ibadah-ibadah sholat sunnah dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang mana kita ingin dan berharap agar ibadah kita semuanya menjadi bekal kita di akhirat kelak, menjadi sumber kebahagiaan dan penyelamat bagi kita di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Namun apa jadinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jika ternyata ibadah yang kita lakukan itu ternyata sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena berdasarkan informasi yang sahih dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata sangat banyak orang-orang yang kelak pada hari kiamat amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian membatalkan pahala-pahala amal ibadah yang pernah kalian lakukan. Dalam surat Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hal ataka haditsul ghasyiyah, apakah sudah sampai kepada kalian cerita tentang hari kiamat? Wujuhu yauma idzin khasyiah, pada hari itu ada orang-orang yang datang dengan kepala tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah, padahal mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia banyak melakukan amal-amal yang melelahkan. Tasla naron hamiyah, namun pada akhirnya mereka masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 dosa dan kemaksiatan yang harus kita hapuskan dari kamus kehidupan kita jika kita tidak ingin agar amal ibadah kita, amal kebaikan yang selama ini kita kumpulkan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling besar dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang melakukan kesyirikan menyamakan derajat Allah Subhanahu wa taala dengan derajat makhluknya. Bahkan ia lebih memuliakan makhluk Allah dibandingkan pemuliaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sangat benci kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka melakukan kesyirikan, niscaya
akan terhapuslah amal kebaikan yang pernah mereka lakukan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya akan hapuslah amal kebaikan yang pernah engkau lakukan, dan kelak engkau akan menjadi orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, dosa yang harus kita hapus dari kamus kehidupan kita sebagai orang yang beriman agar ibadah kita tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah dosa kemunafikan. Tatkala kita menunjukkan di hadapan orang lain bahwa kita adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang jujur, orang yang amanah, namun kenyataannya ketika kita berada dalam kesendirian, kita berani melakukan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amthala jibalati hamah. Sungguh, kata Rasulullah, aku benar-benar mengetahui ada sekelompok orang dari kalangan umatku yang mereka kelak pada hari kiamat membawa amal kebaikan yang begitu banyak, sebanyak gugusan gunung-gunung Tihamah yang begitu besar yang berwarna putih. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amal kebaikan itu seperti debu yang berterbangan. Nauzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Sampai-sampai seorang sahabat yang mulia Tsauban radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri orang-orang itu kepada kami. Sebutkanlah sifat-sifat mereka kepada kami agar kami tidak menjadi orang seperti mereka tanpa kami sadari." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Tsauban, ketahuilah bahwasanya mereka adalah saudara-saudara kalian. Mereka beribadah sebagaimana kalian beribadah. Mereka mengisi malam sebagaimana kalian mengisi malam. Namun sayangnya, tatkala mereka menyendiri, tidak dilihat oleh orang lain, mereka berani melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berani melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada rasa takut dan penyesalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, dosa yang sangat besar yang harus kita hapuskan dari kamus kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu tatkala kita tidak bisa menjaga diri kita, tidak bisa menjaga lisan kita, tidak bisa menjaga perbuatan kita dari menyakiti saudara-saudara kita sesama muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut menurut kami adalah orang-orang yang tidak memiliki harta benda." Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dengan kebangkrutan yang sebenar-benarnya di kalangan umatku adalah orang-orang yang nanti pada hari kiamat mereka membawa banyak amal ibadah, membawa banyak pahala amal kebaikan. Mereka membawa pahala sholat, mereka membawa pahala puasa, mereka membawa pahala zakat, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, ibadah haji dan umroh dan lain sebagainya. Namun kata Rasulullah SAW, dia tidak bisa menjaga dirinya dari menyakiti saudara-saudaranya sama muslim. Ia tidak bisa menjaga lisannya dari mencaci maki, menghina saudara-saudaranya sama muslim. Dia tidak bisa menjaga lisannya dari menuduh saudara-saudaranya sama muslim, padahal dia belum tentu tahu
sumber informasi tuduhan yang dia lemparkan ataukah benar ataukah salah. Dia tidak bisa menjaga dirinya dari membongkar aib saudara-saudaranya sama muslim, melakukan ghibah, memakan bangkai saudaranya sama muslim. Ia tidak bisa menjaga dirinya dari memakan harta saudaranya sama muslim. Dia tidak bisa menjaga dirinya dari menzolimi saudaranya sama muslim, memukul saudaranya sama muslim, bahkan menumpahkan darah saudaranya sama muslim. Sehingga kelak pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menuntutnya atas kezaliman yang pernah ia lakukan, sehingga pahala amal ibadah yang ia lakukan digunakan untuk membalas kezaliman yang pernah ia lakukan terhadap saudara-saudaranya sama muslim, sampai-sampai seluruh amal, pahala, kebaikan yang ia lakukan habis untuk membalas apa yang dia lakukan ketika dia sering menyakiti saudara-saudaranya sama muslim. Bahkan belum cukup, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dosa dan kemaksiatan orang-orang yang dizoliminya kepada orang tersebut, sehingga ia pada akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka ketika ia tidak sanggup menahan dirinya, padahal dia adalah orang yang baik, memiliki amal soleh ketika hidup di dunia, dari menyakiti saudara-saudaranya sama muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 dosa besar yang sangat luar biasa yang harus kita jauhkan dari diri kita dalam kehidupan ini, agar ibadah kita yang sudah baik, amal soleh yang sudah kita kumpulkan selama ini tidak menjadi sia-sia kelak pada hari kiamat, namun sebaliknya bisa menjadi penyelamat dan sumber kebahagiaan kita baik di dunia, terlebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wallallahumma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ilaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma izzal islam wal muslimin wa halikil kafarata wal mubtadi'ata wal zalimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khazala ibadakal mu'minin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mazlumina fi Palestin.
Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fatham mubina wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin, Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin, Allahumma alayka bil yahudiz zalimin fa innahum la yu'jizunak. Allahumma anzil alaihim azabaka wa la'nataka allati la turaddu 'alal qaumiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah.